Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atifa Liora Kasma dengan NIM C0C02126. Saya dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise dengan mata kuliah aspek hukum. Baiklah, di sini bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisah model antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ciri dan sifat perusahaan perseorangan. Yang pertama yaitu relatif mudah didirikan dan dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadinya. Yang ketiga, tidak ada pajak, hanyalah pungutan dan retribusi. Yang ketiga, yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena datar sendiri. Yang ketujuh, keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan hasil yang lebih besar. Yang kedelapan, jangka waktu badan usaha tidak terbatas dan seumur hidup. Yang terakhir, sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Baiklah, di sini yang kedua bentuk perusahaannya yaitu perusahaan firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh atau lebih dengan bersama untuk melaksanakan usaha. Umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian atau seprofesi dengan tanggung jawab bersama. Di sini saya akan menjelaskan lagi ciri dan sifat perusahaan firma. Yang pertama, keunggulan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Yang kedua, seseorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Yang ketiga, pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian. Yang kelima, apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadinya. Dan yang terakhir, seorang anggota tidak berhak memutuskan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Selanjutnya, bentuk perusahaannya yaitu perusahaan perseorangan komanditer atau CV. Bentuk badan usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Namun, tidak semua bidang usaha dapat dijalankan perseorang komanditer atau CV. Perseroan komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama berusaha bersama antara dua orang atau dengan akta otentik sebagai akta pendirian dibuat di hadap notaris yang berwenang. Para pendiri perseroan terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Yang membedakan adalah tanggung jawabnya dalam perseroan. Baiklah, di sini tadi ada dijelaskan persero aktif dan persero pasif. Di sini saya akan menjelaskan persero aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Sedangkan persero pasif yaitu orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja ke dalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan pribadinya. Selanjutnya, bentuk perusahaan perseroan terbatas atau PT. Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia,
dalam menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang. Berdasarkan jenis perseroan, maka perseroan terbatas atau PT dibagi menjadi: yang pertama PT non-fasilitas umum atau PT biasa, yang kedua PT fasilitas PMA, yang ketiga PT fasilitas PMDN, yang keempat PT Persero BUMN, yang kelima PT Perbankan, yang keenam PT Lembaga Keuangan Non-Perbankan, dan yang terakhir PT Usaha Khusus. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan berdasarkan penamaan modal jenis perseroan tersebut dibagi menjadi perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing, perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal dalam negeri, perseroan terbatas yang modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. BUMN perseroan terbatas yang telah go publik, perseroan yang sebagai modalnya telah dimiliki publik dengan jalan membeli saham lewat pasar modal. Selanjutnya, perusahaan negara umum atau Perum. Perusahaan umum atau disingkat Perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Organ Perum yaitu Dewan Pengawas, Menteri dan Direksi. Contoh Perum atau perusahaan umum yaitu Perum Peruri, Perum Perhutani, Perum Damri, dan Perum Pegadaian. Selanjutnya yaitu ada yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Rapat Paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini. Di sini ada koperasi. Secara harfiah, koersi yang berasal dari bahasa Inggris, cooperation terdiri dari dua suku kata yaitu co berarti bersama dan operation berarti kerja. Jadi, koperasi berarti kerja sama sehingga setiap bentuk yang bekerja sama selalu disebut dengan koperasi. Pengertian pokok tentang koperasi merupakan perkumpulan orang yang termasuk dalam badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama. Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil. Pengawasan dilakukan oleh anggota mempunyai sifat saling tolong-menolong. Di sini keunggulan koperasi yaitu pertama mandiri, yang kedua keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang ketiga demokratis. Dan di sini ada juga kekurangannya yaitu lemahnya daya saing, yang kedua keterbatasan modal. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit sejarah franchise. Sejarah franchise dimulai di Amerika Serikat oleh perusahaan mesin jahit Singer sekitar tahun 1850-an. Pada saat itu, Singer membangun jaringan distribusi hampir di seluruh daratan Amerika untuk menjual produknya. Sesudah Perang Dunia Kedua, usaha eceran mengadakan perubahan dari orientasi produk ke orientasi pelayanan, disebabkan kelas menengah mulai sangat mobil dan mengadakan relokasi dalam jumlah besar ke daerah-daerah pinggiran kota. Maka
Banyak rumah makan atau restoran atau drive-thru mengkhususkan dalam makanan siap saji dan makan yang bisa segera dimakan di perjalanan. Pada awalnya, istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak awal tidak dapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka franchise ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat Indonesia. Waralaba mulai ramai dikenal Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti KFC, Swansea, Swicker, Pizza, Burger King. Istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia, dan menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya. Kemudian istilah franchise dicoba di Indonesia dengan istilah waralaba yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen atau LPPM sebagai perdana. Istilah franchise waralaba berasal dari kata wara, lebih atau istimewa, dan laba adalah utang. Maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa. Selanjutnya di sini ada pengertian waralaba atau franchise. Waralaba jika dalam bahasa Inggris yaitu bisa disebut dengan franchising dan bahasa Prancis bisa disebut dengan franchise yang artinya ialah hak atau kebebasan, merupakan suatu hak menjual suatu produk, jasa, atau layanan. Jika di Indonesia sendiri, waralaba ialah suatu perikatan yang dimana salah satu pihak diberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu karakter dari sebuah usaha, memiliki pihak lain dengan membayar suatu imbalan kepada pihak yang menjadi pemberi hak. Intinya, waralaba ialah suatu penjualan sebuah paket usaha komprehensif dan siap pakai yang di dalamnya mencakup sebuah merek dagang, material hingga pengelolaan manajemennya. Dan di sini ada pengertian waralaba menurut Asosiasi Franchise Indonesia. Yang dimaksud dengan waralaba yaitu suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, yang dimana sang pemilik merek memberikan suatu haknya kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan sebuah bisnis dengan nama, merek, sistem, prosedur, manajemen, dan cara-cara yang sudah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu dan meliputi area tertentu. Franchise ini merupakan wadah bagi para pengusaha franchise. Franchise berarti kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, hak kelola, dan hak pemasaran. Adapun para pelaku dalam bisnis ini disebut waralaba. Yang memberi waralaba, orang yang memiliki waralaba, dan terwaralaba sudah menerima waralaba atau diberi waralaba. Di sini ada dijelaskan jenis dan bentuk franchise. Waralaba dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama waralaba luar negeri atau asing, yaitu waralaba yang berasal dari luar negeri. Jenis waralaba yang satu ini cenderung lebih banyak disukai karena sebuah sistem dan mekanismenya lebih jelas, merek sudah diterima di berbagai dunia, dan disarankan lebih bergengsi.
Contohnya pada McDonald's, KFC, Brandra, Starbucks, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Yang kedua, waralaba dalam negeri, yaitu waralaba yang berasal dari dalam negeri. Jenis waralaba yang satu ini juga menjadi salah satu pilih dalam investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha, tetapi mempunyai pengetahuan cukup pirantil awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba. Contohnya waralaba lokal yaitu Primagama, Alfamart, Roti Buana, Bogazir Baking, Hunter, dan lain sebagainya. Di sini ada keunggulan dan kelemahan sistem franchise. Seperti dalam praktek retailing, franchising menawarkan keuntungan untuk memulai suatu bisnis baru dengan cepat berdasarkan pada suatu merek dagang yang telah terbukti bisnisnya. Tidak sama seperti dengan membangun suatu merek dan bisnis baru di awal mula. Selain itu, menurut Resmadi, keunggulan lainnya dari sistem franchise bagi franchise antara lain, yang pertama, pihak franchisor memiliki akses pada permodalan dan berbagai biaya dengan franchise dengan risiko yang relatif lebih rendah. Yang kedua, pihak franchise mendapat kesempatan untuk memasuki sebuah bisnis dengan cara cepat dan biaya lebih rendah dengan produk atau jasa yang telah teruji dan terbukti kredibilitas mereknya. Yang ketiga, lebih dari itu, franchise secara berkala menerima bantuan manajerial dalam hal pemilihan lokasi bisnis, desain fasilitas, prosedur operasi, pembelian, dan pemasaran. Kerugian sistem franchise bagi franchisee adalah: yang pertama, sistem franchise tidak memberikan kebebasan penuh kepada franchisee karena franchisee terikat perjanjian dan harus mengikuti sistem dan metode yang telah dibuat oleh franchisor. Yang kedua, sistem franchise bukan jaminan yang keberhasilan. Menggunakan merek terkenal belum tentu akan sukses bila tidak diimbangi dengan kecermatan dan kehati-hatian franchisee dalam memilih usaha dan mempunyai komitmen dan harus bekerja keras serta tekun. Yang ketiga, franchisee harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam hubungannya dengan franchisor. Dan yang keempat, tidak semua janji franchisor diterima oleh franchisee. Masih ada ketidakamanan dalam suatu franchise karena franchisor dapat memutuskan atau tidak memperbaharui perjanjian. Baiklah, saya di sini sudah menjelaskan semua tentang bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise. Dan di sini saya akan menyimpulkan adapun jenis-jenis perusahaan: yang pertama, usaha perseorangan; yang kedua, firma; yang ketiga, perseroan komanditer atau CV; yang keempat, persero terbatas negara atau PT Persero; yang kelima, perusahaan negara umum atau perum; yang keenam, koperasi; yang ketujuh, yayasan. Dan waralaba atau franchise merupakan suatu bentuk bisnis kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana pihak pertama, franchisor, memberikan hak kepada pihak kedua, franchisee, untuk menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang yang dimiliki oleh pihak pertama, franchisor, sesuai dengan prosedur atau sistem yang diberikan. Baiklah, hanya ini yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.